Annyeonghaseyo, balik lagi di YouTube channel kami Cerita Leci bersama aku Rey, narator dari Cerita Leci. Dan aku udah semangat banget di video kali ini tuh ada segmen baru dari Cerita Leci, yaitu Ngomongin Apa. Jadi akhir-akhir ini tuh aku baru aja menyelesaikan salah satu drama Korea yang bikin aku harus banget sih ngomongin drama ini. Karena menurut aku drama ini tuh bagus banget gitu loh. Jadi aku baru aja menyelesaikan salah satu drama Korea yang cukup ramai bulan Maret kemarin, Queen of Tears. Aku tahu kok aku telat nontonnya dan ketinggalan rame-ramenya, tapi masih tetap seru sih, rame sendiri dan excited banget di setiap episodenya. Di video kali ini tuh aku nggak hanya ngomongin seru nggaknya dari dramanya, tapi juga problem konflik yang ada di dalam drama. Apa sebenarnya sumber masalah dan bagaimana mereka menyikapinya atau mengatasinya. Dan menurut aku tuh ini seru banget jika dibahas. Buat yang belum nonton dramanya, peringatan aja nih, di obrolan kali ini ada spoiler tipis-tipis lah ya. Jadi kalian bisa nonton dulu dramanya kalau nggak pengen kena spoiler. Atau jika kalian udah nonton atau berkenan dengan spoiler, silahkan ikuti obrolan ini. Jadi Queen of Tears adalah drama Korea yang dibintangi oleh dua brilian, Kim Ji Won dan Kim Soo Yeon, dua bintang yang menurut aku luar biasa sekali, perpaduan mutiara dan berlian. Kim Ji Won sendiri memerankan Hong Hae In, anak konglomerat keluarga Hong, yang jatuh cinta pada Baek Yoon Woo atau Kim Soo Yeon. Baek Yoon Woo adalah pegawai di perusahaan kakeknya Hong Hae In, serta anak kepala desa yang ngakunya punya banyak sapi. Oke, Baek Yoon Woo dan Hong Hae In bertemu saat mereka tuh magang di perusahaan kakeknya Hae In. Di situ, Baek Yoon Woo nggak tahu kalau Hong Hae In adalah cucu dari pemilik perusahaan dia magang. Pertemuan itulah awal kisah cinta abadi itu bermula. Aku bener-bener berterima kasih sekali buat produser atau sutradara atau siapapun di balik dibersatukannya mereka, yaitu Kim Ji Won dan Kim Soo Yeon. Karena teman-teman, selama 13 tahun aku ngikutin K-drama, menurutku mereka itu pasangan yang cocok banget. Aku tuh juga ngikutin pemainnya teman-teman, dari Kim Ji Won era The Hearst dan Kim Soo Yeon era My Love from Another Star. Aku nonton semuanya. Dan di Queen of Tears ini, mereka tuh bener-bener matang sempurna. Well done banget. Kim Ji Won cantik-cantiknya dan Kim Soo Yeon ganteng-gantengnya. Dan acting mereka tuh nggak usah diraguin lagi sih. Keren banget. Yang menarik selain ceritanya adalah chemistry pemainnya antara Kim Ji Won dan Kim Soo Yeon itu sendiri. Banyak yang bilang kalau, Queen of Tears mah cuman ketolong pemainnya. Enggak. Menurut aku enggak. Karena juga kembali lagi ke perspektif masing-masing ya. Tapi menurut aku tuh Queen of Tears itu adalah drama Korea kisah cinta paling indah yang ku tonton selama aku nonton drama Korea di 13 tahun ini. Karena sebelumnya kisah cinta tuh kayak, oh ya gitu-gitu aja. Tapi ini tuh beda. Nggak tahu kenapa ini tuh rasanya beda banget waktu nonton Queen of Tears. Cerita dibawakan dengan indah sekali dan didukung dengan akting para pemain. Waktu nonton aku juga ikut berbunga-bunga saat kedua tokoh utama saling jatuh cinta dan mencintai. Ikut ngerasain sedih juga saat momen mereka lagi jatuh. Momen mereka lagi nangis, aku ikut nangis juga. Jadi se-emosional itu sih drama ini. Mengangkat cerita tentang struggle pernikahan yang gak melulu tentang perselingkuhan atau orang ketiga. Nah, ini yang menarik nih. Walaupun memang ada sih orang ketiga dalam hubungan itu, tapi dia cuma pajangan. Bisa dianggap nyamuk lah. Gak mempengaruhi rasa cinta antara karakter utamanya, yaitu Hong Hae In dan Baek Yoon Woo. Di sini nanti kita bakalan bahas tentang red string theory. Kalian pasti pernah dengar kan ya tentang teori ini. Oke, jadi balik lagi. Masalah utama yang aku tangkap dari drama ini adalah kurangnya ngobrol atau komunikasi dalam sebuah hubungan. Tapi tidak seklis itu teman-teman. Menurut aku, kurang komunikasi itu adalah hal yang serius. Oke, kita belajar sosiologi dulu sekilas. Manusia itu sejatinya adalah makhluk sosial, iya kan? Manusia itu memiliki dorongan untuk berinteraksi dengan manusia lain. Dan ada banyak interaksi menurut aku. Yang paling sederhananya adalah tegur sapa. Bahkan dalam interaksi paling sederhana itu, pengaruhnya cukup luar biasa. Misalnya aja nih, kita tegur sapa dengan teman yang sebelumnya tuh nggak deket-deket banget. Bisa aja kita jadi deket sama dia. Jadi sepenting itu komunikasi teman-teman. Sementara di Queen of Tears, kedua tokoh utama kurang komunikasi.
Bahkan, untuk bertegur sapa saja, enggan. Sehingga perlahan, hubungan mereka pun renggang. Walaupun masih ada benih-benih cinta antara keduanya, mereka tuh nggak bisa mengekspresikannya gitu. Mereka ragu sebenarnya dengan perasaan yang mereka rasakan. Nanti kita bahas bagaimana karakter Yunu dan Hein dalam merasakan cinta dan struggle-nya. Oke, di episode awal kita dikasih paham nih gimana kondisi hubungan Hong Hein dan Baek Yunu di tahun ketiga pernikahan mereka. Gimana renggang dan gak akurnya hubungan mereka, istilahnya udah gak sejalan lagi gitu lah. Ada scene episode pertama saat di interview, Hein tuh mengungkapkan bahwa aku ingin bepergian dengan suamiku, aku ingin pergi jalan-jalan, minum teh, makan, ngobrol, dan saling bertukar kabar. Itu akan menyenangkan. Kuharap aku bisa melakukan itu setiap hari. Di sini Hein tuh sebenarnya pengen ngobrol banyak sama Yunu dan pengen ngabisin waktu sama Yunu. Cuma mereka tuh terlanjur canggung gitu loh. Banyak scene yang menampilkan serenggang apa hubungan mereka. Mulai dari scene makan bareng tapi saling berjauhan, saling acuh saat berpapasan, gengsi buat mulai obrolan, ngobrol yang bener-bener seperlunya aja, bahkan tidur pisah kamar. Dan beberapa scene lain yang menampilkan kecanggungan antara hubungan kedua tokoh utama tersebut. Untuk keluarga dari kedua tokoh utama, keluarga Hein tuh bener-bener keluarga yang serius gitu loh. Mereka juga kurang komunikasi. Keluarga ini tuh walau sebenarnya keluarga Hong saling menyayangi, tapi mereka tuh kurang mengekspresikannya gitu. Jadi terkesan keluarga yang formal dan kaku. Sementara keluarga Baek Yunu, ini tuh keluarga yang hangat teman-teman. The real keluarga cemara. Keluarga biasa yang saling mengekspresikan rasa sayangnya. Jadi Hein tuh benar-benar menemukan kehangatan yang sebelumnya tidak ia dapatkan di keluarganya. Karena kurangnya ngobrol dan tuntutan keluarga Hong, Baek Yunu jadi banyak pikiran tuh. Dia merasa udah nggak merasakan cinta di kehidupan pernikahannya dengan Hong Hein. Hingga akhirnya ia memutuskan untuk menceraikan Hong Hein tanpa sepengetahuan dia. Aku menikahinya karena jatuh cinta. Tapi kini setelah menikah, perasaan itu rasanya bisa datang dan hilang kapan saja. Ini tuh menyeratkan bahwa Yunwoo menikahi Hein karena ia mencintainya. Sangat-sangat mencintainya. Namun kenapa? Setelah menikah, ia nggak merasakan perasaan cinta itu lagi gitu. Belum sempat Yunwoo ngobrolin tentang perceraian itu, Hein tuh jujur tuh ke Yunwoo kalau ternyata selama ini dia sakit yang cukup parah dan termasuk penyakit langka. Akhirnya, Yunwoo memutuskan untuk menyimpan dulu berkas perceraian itu. Yunwoo merasa bimbang, namun ia juga senang karena ia tidak perlu bercerai dengan Hein. Karena Hein sakit kan. Sejak Hein mengaku bahwa ia sakit, sikap Yunwoo tuh perlahan berubah. Dia mulai care dengan istrinya. Pokoknya mulai dari situ, Hein dan Yunwoo tuh udah mulai deket dan semakin hidup lagi. Cinta yang sebelumnya layu. Hein mulai ngerasa jatuh cinta lagi dengan Yunwoo. Yunwoo pun juga gitu, ia juga mulai merasa jatuh cinta lagi walau masih dibalut dengan keraguan. Dia mulai jagain Hein dan semangatin Hein gitu. Walau sebenarnya ada beberapa kesalahpahaman Hein tentang sikap Yunwoo. Aku sangat menikmati plot drama ini sih, intinya aku ikut deg-degan, nangis bombay, dan berkupu-kupu gitu waktu nonton scene uu-nya Hein dan Yunwoo. Namun lambat laun mereka tuh mulai dekat lagi gitu. Mulai saling cerita lagi, pelan-pelan mulai ngobrol lagi. Lanjut ceritanya tuh jadi mulai kompleks gitu. Ada banyak masalah yang muncul dan semakin tumbuh perasaan antara kedua tokoh utama. Pertama-tama aku mau bahas karakter Hong Hein. Menurutku karakter ini tuh benar-benar kuat sekali teman-teman. Wanita pekerja keras yang mandiri, dingin, tapi sebenarnya dia tuh cukup perhatian. Hein tuh sangat mencintai suaminya. Dia nggak suka suaminya diremehin, dia bakal ngelawan siapapun yang ngeremehin suaminya. Emang sih di depan suaminya dia tuh nggak pernah muji suaminya gitu. Tapi di belakang Yunwoo, Hein tuh bener-bener sebangga itu, sesayang itu sama Yunwoo. Dia sering banget muji Yunwoo di belakang Yunwoo. Kalau untuk karakter Hong Hein ini dia nggak pernah luntur sih perasaan cintanya pada Yunwoo. Walau hubungan mereka tuh kurang komunikasi, dia tuh masih mencintai Yunwoo seperti sebelumnya. Hanya saja dia tuh bingung buat ekspresiin perasaannya. Hingga ia merasa mendapatkan perhatian dari Yunwoo saat dia sakit, dan disitulah dia sadar bahwa Yunwoo adalah cinta pertama dan sejatinya. Untuk karakter Yunwoo,
dia karakter yang tegas, penuh pertimbangan dan juga ganteng. Dia tuh masih cinta sama Hein, tapi dia juga bingung dengan perasaannya. Hingga akhirnya ya kepikiran buat cerai karena dia ngerasa bahwa mereka nggak ada perasaan lagi. Padahal di lubuk hati terdalam masing-masing karakter tuh masih saling mencintai. Cerita berlanjut hingga semakin complicated, hingga akhirnya surat cerai yang Yunwoo buat itu ketahuan. Jadi dia semakin rumit dan berliku-liku gitu ceritanya. Akhirnya ya mereka memutuskan untuk bercerai. Karena di situ kondisi penyakit Hein tuh mulai memburuk gitu. Di saat yang bersamaan, ada karakter antagonis yang mengacaukan keluarga Hong. Hingga akhirnya, keluarga Hong kehilangan kekuasaannya karena kakek dari Hong Hein meninggal. Tapi Baek Yoon-woo selaku mantan suami Hein saat itu juga turut membantu merebut kembali semua milik keluarga Hong yang direbut oleh si tokoh antagonis. Cerita berlanjut hingga akhirnya Hein harus melakukan pengobatan untuk penyakitnya hingga ia kehilangan ingatannya. Ini kalau diceritain panjang sih. Kalian bisa nonton sendiri dramanya biar seru. Intinya walau badai menerpa, mereka tuh punya tameng gitu, yaitu rasa cinta. Salah satu part yang paling aku suka adalah saat Hein mengatakan pada Yunwoo, "Tak ada pria sepertimu. Bahkan jika terlahir kembali 100 kali, aku akan tetap menikahimu setiap kalinya." Sebesar itu perasaan cinta Hein pada Yunwoo. Tapi emang Yunwoo tuh menyukai Hein karena itu Hein. Dia nggak tahu kalau Hein adalah konglomerat. Jadi saat dia tahu, dia malu banget. Dia sembunyi, walau pada akhirnya Hein tetap menemuinya dan menemukannya. Dan ada monolog yang aku suka dari Baek Yoon-woo, yaitu, "Aku tidak menyukaimu, aku mencintaimu Hong Hein." Jadi sampai akhir pun dia mencintai Hein. Aku suka banget sama monolog dari Yoon-woo itu. Kelebihan drama ini adalah chemistry pemainnya teman-teman. Aku juga ngerasa waktu nonton di episode awal tuh emang chemistry-nya nggak ada sama sekali. Dan aku sempat mau stop nonton karena kok garing banget gitu, kok nggak ada chemistry-nya. Tapi aku tetap lanjut nonton dramanya. Dan inilah yang menarik, karena pada akhirnya chemistry mereka tuh dapet banget. Sampai akhirnya aku jadi Suwon shipper. Kelebihan lagi adalah keestetikan dari drama ini. Pengambilan videonya tuh keren banget. CGI-nya juga keren banget. Dan acting aktor aktris yang lain selain Kim Soo Hyun dan Kim Ji Won tuh juga keren banget. Untuk kekurangan, apa ya? Aku nggak nemu sih di drama ini. Ini drama Korea paling indah di tahun ini. Karena bikin aku ngerasa berbunga-bunga gitu loh. Ada beberapa tokoh juga yang paling berpengaruh di drama ini. Bibi Bomja dan Grace. Aku suka banget sama karakter Bibi Bomja. Badass banget. Dia nyentrik dan gaul gitu loh. Untuk Grace aku suka banget waktu ending karena dia tahu mana yang salah dan mana yang benar. Seplot twist itu sih karakter Grace. Waktu nonton drama ini aku ngerasa jadi hanyut dalam alurnya. Canggung, jatuh cinta, kehilangan, rasa nyaman, kasih sayang, kehangatan, ketakutan, kekhawatiran, rasa bersalah, dan banyak perasaan lain yang ikut dirasakan penonton. Ini keren banget. Emosi aktor dan aktrisnya dalam menyampaikan emosi itu benar-benar keren banget. Bahkan OST lagunya tuh juga enak banget dan membekas menempel di pikiranku. Jadi kayak waktu denger OST-nya tuh kayak, aduh, gagal move on lagi nih sama drama ini. Dan yang aku suka juga adalah Red String dari dua karakter ini. Red String adalah teori benang merah kepercayaan dari budaya Asia Timur, khususnya Tiongkok dan Jepang, teman-teman. Kepercayaan ini tuh menyatakan bahwa ada benang merah tak terlihat yang menghubungkan dua orang yang ditakdirkan untuk bersama. Jadi walaupun terbenam jarak sejauh apapun, terganggu sama siapapun, yang namanya jodoh tuh nggak kemana. Yunwoo pertama kali ketemu di SMA, lalu ketemu lagi di perusahaan kakeknya Hein hingga akhirnya mereka menikah. Lanjut kita bakal ngomongin masalah utama atau konflik dari drama ini, yaitu kurangnya ngobrol atau kurang komunikasi. Di flashback drama ini tuh Yunwoo dan Hein dalam hal ngobrol mereka tuh sangat intens sebenarnya. Saling mengungkapkan perasaan, saling terbuka, saling memahami, dan saling menyayangi. Sampai awal pernikahan itu masih terjaga, hingga akhirnya mereka kehilangan anak pertamanya. Dari situ konflik rumah tangga mereka bermula. Hein gak mau ngobrol sama Yunwoo lagi, begitu juga dengan Yunwoo. Ini momen paling sedih menurut aku, dan aku gak bisa berhenti nangis waktu momen flashback ini. Ternyata masalah mereka setelahnya itu tuh berawal dari hal ini. Aku tahu seterpukul apa Hein, namun dia tuh
masih berusaha tetap tegar dan kuat, walau sebenarnya dia tuh nggak sekuat itu. Dia tuh cuman pengen dimengerti sama Yuno, tapi dia juga nggak mau ngobrolin hal ini sama Yuno. Yuno pun begitu, dia cukup tertampar dengan hal ini. Kehilangan seorang anak yang sudah dinanti-nanti itu nggak mudah ya. Ini bikin sedih banget sih. Cuma dia juga seharusnya tuh ngobrol sama istrinya. Tapi di situ mereka cukup keras kepala, jadinya hubungan mereka tuh renggang gitu aja. Di akhir, saat Yunus sadar dia masih mencintai Hein, bahkan lebih besar dari sebelumnya, dia sadar bahwa seharusnya selama ini dia memastikan keadaan Hein. Dia tanya gimana harinya Hein saat itu. Dia ngerasa dia seharusnya lebih banyak ngobrol sama Hein, bertukar cerita, dan hal-hal kecil lainnya yang seharusnya dia obrolin dan lakuin pada Hein. Jadi kurang ngobrol itu bisa jadi masalah serius dalam hubungan. Sebisa mungkin jika kalian sedang dalam sebuah hubungan, jangan sampai kehilangan obrolan. Obrolan kecil, obrolan gak penting itu cukup berpengaruh dalam sebuah hubungan. Jadi intinya aku suka banget sama drama Korea ini. Drama Korea yang indah banget ceritanya. Ini bener-bener drama Korea yang unik dan berbeda banget sama drama Korea perceraian pernikahan lainnya karena kurang ngobrol. Jadi buat kalian ada yang udah nonton drama ini belum? Buat yang udah nonton kalian bisa komen juga kenapa kalian suka dengan drama ini atau mungkin kalian gak suka. Dan alasan apa yang bikin kalian suka atau tidak dengan drama ini? Dan bagaimana menurut kalian drama ini? Kalian bisa komen di bawah, kasih tanggapan kalian. Kalian juga bisa request nih, bahas apa lagi di video ngomongin apa selanjutnya. Dan terima kasih yang udah dengerin obrolan cerita Leci kali ini. Maaf jika ada kurang lebihnya. Aku Rey, narator dari cerita Leci pamit undur diri dan sampai jumpa di video cerita Leci selanjutnya. Bye-bye. 잊지 못하는 기억은 향기로